Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Kalau Anda menggunakan logika yang terakhir itu biasanya menyontek ataupun yang terakhir itu palsu, berarti apakah perjanjian baru atau dalam konteks in the Bible itu artinya palsu? Karena lebih duluan Taurat loh. Taurat, kitab nabi-nabi, dan Mazmur Daud itu adalah penggenapan. Itu adalah nubuatan yang digenapi di perjanjian baru. Nah, mungkin Bapak nggak tahu ya, perjanjian baru itu adalah yang memang dikatakan nabi-nabi, disaksikan para rasul. Jadi perjanjian baru itu adalah nubuatan nabi-nabi, ya. Perjanjian baru itu adalah yang disaksikan oleh para rasul. Yeah. Makanya utusan itu ya, ini juga mungkin teman muslim nggak ngerti ya, kenapa ada nabi ada rasul ya. Nabi itu adalah penubuat, nevi, penglihat, penubuat. Rasul itu adalah yang diutus untuk menyaksikan apa nubuatan itu. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah janji dan penggenapan. Makanya dikatakan perjanjian lama, perjanjian baru. Bukan artinya perjanjian baru nyontek perjanjian lama, bukan. Justru penggenapan. Karena Musa mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yesus itu menggenapinya, mengeluarkan manusia dari perbudakan dosa. Nuh itu mendirikan bahtera, yang membuat bahtera untuk menyelamatkan orang. Yesus itu mendirikan gereja untuk menyelamatkan semua orang melalui gerejanya. Jadi ini penggenapan. Adakah Janji dengan penggenapan. Bukan dari perjanjian lama dicontek ke perjanjian baru. Ini banyak orang Kristen yang ngiranya karena kata perjanjian lama perjanjian baru seolah-olah dirubah atau seolah-olah nyontek. Tidak demikian. Itu. Jadi Alkitab kami perjanjian lama dan perjanjian baru itu kenapa ada dikanonkan keduanya, yaitu sebagai bukti, janji dan bukti. Perjanjian lama janji, perjanjian baru itu bukti. Jadi kalau mau Anda samakan seperti kitab Anda, nggak mungkin Pak nyontek disandingkan. Nah kayak maaf. Kalau Quran ini jelas, ya, nggak ada Tauratnya, nggak ada Injilnya, nggak ada Mazmurnya. Ya saya nggak tahu ini isinya apa, konsepnya apa, Tuhannya nggak ngerti saya. Tetapi berbeda dengan perjanjian baru. Kalau mau dikatakan sebagai pencontekan, nggak ada Pak. Uang asli itu, uang palsu itu menyertakan uang aslinya. Ini akan sangat goblok, ya. Logikanya adalah sangat dungu ketika ada uang palsu menyandingkan dirinya dengan uang asli. Masa uang palsu menyandingkan dirinya dengan uang yang asli? Jelas nggak mungkin. Nah, yang ada itu yang nyontek pasti akan bilang, oh, yang ono palsu. Rata-rata kan gitu. Rata-rata orang yang nyontek gitu, oh saya loh yang ori, yang ono dirubah-rubah. Pasti rata-rata kebanyakan gitu. Nah ini secara logika ya, secara ya awam lah ya kita bilang gitu Pak. Silakan Pak. Apakah ada ayat yang mengatakan bahwasanya memang perjanjian baru itu sebagai penggenap? Betul. Ada. Yesus sendiri mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan Mazmur Daud. Jadi semua perjanjian lama itu menceritakan tentang Yesus. Karena Yesus yang ngasih itu ayat, maka dia menggenapinya. Oke, baik. Ya, contoh. Dia harus inkarnasi dari perawan. Jelas. Dikatakan ya di dalam Taurat Musa, Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan itu. Nah, berarti ada keturunan dari perempuan. Padahal secara kacamata Yahudi keturunan itu dari laki-laki di mana-mana, betul nggak? Ya. Tetapi kenapa Musa bisa menuliskan hal itu? Ya karena Yesus itu sudah mengatakannya kepada Musa terlebih dahulu, berapa ribu tahun sebelum dia inkarnasi. Di zamannya Adam, bayangin, itu baru satu. Lalu di dalam kitab nabi-nabi Yesaya dikatakan seorang perawan virgin akan melahirkan yang disebut Immanuel. Yesus itu disebut Immanuel. Dia lahir dari perawan. Ini penggenapan. Maka perkataan Yesus itu nggak bisa dibantah. Mau kayak gimana pun nggak bisa dibantah. Kenapa? Karena dia yang maha tahu. Di masa depan dia harus menggenapi itu.
Gitu. Di dalam Mazmur Daud dikatakan ya, kaki dan tangannya tertusuk, orang-orang membuang undi atas jubahnya. Dan itu yang terjadi, disaksikan para rasul, bahwa orang-orang itu menusuk kaki dan tangannya di atas kayu salib, dan orang-orang membuang undi atasnya. Dan ini penggenapan. Makanya kenapa para rasul itu sedemikian rupa percaya kepada Kristus, karena memang benarlah apa yang tertulis di dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur Daud. Nah, ini pertanyaan Bapak terjawab di sini. Apakah benar ada klaim di Perjanjian Baru itu adalah nubuatan di Perjanjian Lama? Ada. Apakah ada klaim di Perjanjian Lama bahwa di Perjanjian Baru akan demikian? Ada. Ini saling melengkapi, saling mendukung. Ada benang merahnya. Seperti itu, Pak. Bagaimana pendapat teman-teman tentang video tadi? Silakan masukkan di bawah kolom komentar ya. Ketika kita membaca Alkitab dalam Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru, maka kita akan melihat sebuah benang merah di mana keduanya saling berhubungan. Seperti yang disampaikan oleh Agatha tadi, bahwa Perjanjian Lama menubuatkan tentang Yesus dan Perjanjian Baru adalah kisah penggenapan nubuatan tentang Yesus Kristus, Sang Mesias. Lukas 24 ayat 44, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 46-48 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi teman-teman TBJ, Alkitab atau firman Allah menyatakan kepada kita perjanjian keselamatan dan pendamaian antara Allah dan manusia yang dilakukan oleh Tuhan Allah, Yesus Kristus, Sang Firman yang datang dari Bapa. Ia memberi dirinya sebagai teladan untuk manusia agar hidup dalam kasih dan kekudusan, dan ia memberi dirinya sebagai kurban yang agung agar setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk teman-teman TBC yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.